warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dapat menjaga kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai sistem peredaran darah manusia. Untuk pertemuan kedua kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu memahami proses yang terjadi dalam sistem peredaran darah manusia. Berikut Ibu sampaikan materinya dalam video pembelajarannya ya. Semangat! Struktur dan fungsi sistem peredaran darah manusia, khususnya mengenai jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri dan serambi atau atrium kanan, serta bilik atau ventrikel kiri dan bilik atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup trikuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 atau karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bikuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan bagian jantung yang lainnya. Nah, yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembedanya itu yang pertama tempat. Pembuluh nadi atau arteri agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik atau vena dekat dengan permukaan tubuh dan tampak warnanya kebiru-biruan. Yang kedua, dinding pembuluh. Pembuluh nadi tebal, kuat, elastis, sedangkan pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Aliran darah pembuluh nadi meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik menuju jantung. Denyut pembuluh nadi
terasa, sedangkan denyut pembuluh balik tidak terasa. Katup pembuluh nadi satu pada pangkal jantung, sedangkan katup pada pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh. Dan darah yang keluar dari pembuluh nadi, darahnya memancar, sedangkan pada pembuluh balik, darahnya tidak memancar. Nah, ini tabelnya ya. Kemudian ada peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kiri. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung, yaitu bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi, yaitu melalui serambi kanan. Frekuensi denyut jantung. Frekuensi denyut jantung itu dipengaruhi oleh kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Yang pertama, faktor aktivitas jantung jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Yang kedua yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang ketiga, ada faktor umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energi. Yang keempat yaitu komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Alhamdulillah, Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan hasil kerjanya langsung dikirimkan atau diupload ke Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.